Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau bahas hubungannya energi alternatif lagi, energi fisika yang tidak terlihat, tapi sekarang khusus hubungannya dengan tidur. Jadi barangkali ada yang mengalami insomnia, mengalami sakit kurang tidur, atau juga mereka yang sering sakit kepala, kena penyakit jantung, kena darah tinggi, tekanan darah tinggi ya. Ya mungkin memang ada yang menjelaskan bahwa penyakit tersebut ada hubungannya dengan makanan, asupan makanan, ada hubungannya dengan pola kerja di komaneh ya, dengan kegiatan dan seterusnya. Yang memang makanan mempengaruhi, terutama makanan yang dalam kondisi dingin itu bentuknya padat, tapi dalam suhu ruangan jadi cair. Makanan yang masuk dalam tubuh nggak berubah bentuk ya, contohnya minyak goreng padat, lemak hewani ya, entah lemak sapi, lemak ayam, lemak kambing atau apapun lah ya, kaldu gitu. Mungkin ada yang ngomong micin. Pokoknya semua yang kalau dalam kondisi ruangan itu padat, dalam dipanaskan dikit jadi cair. Nah, kita ngomong hubungannya dengan bentuk energi lain ya. Jadi energi lain itu yang penulis maksud adalah outpost. Ada juga yang nyebut orgon. Jadi energinya itu ada, kalau penulis sering nyebut adalah male dan female. Energi male itu disebut out positif, deadly organ, door. Kalau energi female itu out negatif, positif organ, or. Ini nggak sama dengan yin yang ya, karena yin yang itu beda. Nah, hubungannya dengan pusing-pusing ini, energi female membuat cairan itu tetap cair walau suhu beku. Jadi walau suhunya beku itu tetap cair. Sementara itu yang energi male membuat cairan itu lebih mudah beku. Jadi mungkin air dalam suhu ruangan itu tetap beku. Tentu juga berlaku untuk gas ya. Jadi untuk gas ya, kalau yang energi female membuat cairan itu lebih mudah menguap, untuk yang male membuat ya cairan itu lebih sulit menguap atau gas itu jadi mengembun. Jadi hubungannya dengan titik didih, titik beku, titik pencairan, titik mengubah apa sih, berubah dari gas ke cairan, apa istilahnya, menyublim ya. Kita menggunakan dua sifat fisika itu saja ya, karena ya kalau yang efek lain-lain itu relatif. Oh ya, kalau dari sifat fisika juga adalah kalau yang female itu membuat atom itu lebih stabil, molekul membuat molekul itu lebih stabil. Jadi
gas buang yang tidak sempurna jadi lebih sempurna. Sementara energi mil itu membuat ya lebih mudah terurai. Jadi antara stabil dan dekomposisi. Terus ada sifat juga yang bisa dicek pakai pipa kapiler. Mestinya ya, sifat kohesi dan adesi. Jadi energi female membuat kohesi dan adesi itu makin kuat. Kalau energi male sebaliknya. Kohesi itu adalah membuat molekul yang sama ikatannya lebih mudah menempel. Kalau adesi itu adalah molekul yang beda jadi lebih mudah nempel. Oh iya, untuk efek lain yang bisa diamati adalah kalau dari uji pembekuan, kalau di es, bagian energinya female itu akan mempunyai gelembung yang ujung tajam. Jadi di bagian sisi female gelembungnya akan tajam, yang di bagian sisi male gelembungnya akan tumpul. Warna es kalau yang female itu lebih bening daripada yang male. Kalau melakukan uji bening putihnya harus pakai es yang TDS-nya tertentu ya, nggak boleh tanpa kandungan mineral, nggak boleh yang terlalu murni, karena kalau terlalu murni ya airnya bakal bening. Kalau terlalu banyak TDS-nya juga airnya akan putih. Harus diantaranya untuk bisa lihat ya. Penulis menyebut efek fisika ini karena yang bisa menghasilkan energi seperti ini itu macam-macam. Alat elektronik itu bisa, bahkan kumparan pun bisa, dinamo bisa. Tentu juga bentuk-bentuk kayak piramid. Ya tentu kayak kristal, magnet, komane ya terutama itu sih ya. Selain itu juga ada sinar matahari dan sinar bulan. Juga tentu bumi. Jadi mulai dari bumi dulu. Bumi itu tanah mengandung muatan energi female. Kalau langit ya tergantung, karena struktur awan di langit itu akan mempengaruhi. Jadi kalau ada daerah yang energinya female itu sering muncul kabut. Jadi kalau ada kabut itu salah satu tanda energinya female. Energinya male itu bebas kabut. Tentu kita harus membedakan kabut dengan smog ya, dengan polusi. Karena ya ada tempat yang energinya male tapi asapnya tebel. Nah, itu karena polusi, itu beda lagi itu ya. Nah ya, kalau ngomong kabut ya apa ya? Kalau di pegunungan itu kan nggak ada polusi, tapi kan jadi awan putih gitu ya, jadi bisa nggak ngelihat. Nah itu karena energinya female. Hal ini bisa terjadi walau di dataran rendah juga, nggak harus dataran tinggi. Karena ya penulis sendiri mengalami, ada juga yang sampai katanya nggak bisa lihat 100 meter ke depan saking tebelnya. Ya kalau sekarang ini ya salah satu yang menyebabkan kabut itu ya pesawat terbang ya, trails. Jadi kalau kemarinnya itu disemprot trails banyak, biasanya ya kalau energi tempatnya female jadi berkabut. Jadi kadang sore hari pun berkabut ya. Jadi kabut nggak harus pagi. Sekarang daerah yang berkabut jadi makin sedikit karena ada yang namanya listrik. Jadi
bumi itu dijadikan grounding listrik oleh PLN kan. Nah, listrik PLN itu ada yang mil juga, jadinya ya buminya jadi nggak female lagi, yang juga ditandai dengan banyaknya petir. Jadi daerah yang banyak petir itu merupakan tanda daerah male. Kalau daerah female nggak ada ya, bukan nggak ada sih, minim, karena timbulnya petir sendiri terjadi karena ada perbedaan potensial antara bumi dan langit. Ada beda potensial itu yang menunjukkan adanya energi ekstrim antara langit dan bumi. Memang bisa terjadi alami, tapi kalau petirnya banyak ya itu harus curiga. Matahari itu adalah sumber energi female. Namun sayangnya karena langit itu dipenuhi trails atau sisanya trails, maka ya energi matahari jadi nggak sehat. Jadi sinar matahari justru membuat orang itu bisa pusing. Jadi misal langit itu dipenuhi trails, terus kemudian trailsnya berubah jadi jadi awan, terus kemudian awannya seakan-akan menghilang, tapi langit jadi putih. Nah, langit putih itu yang sering membuat orang itu merasa sakit. Jadi orang yang langsung merasa pusing-pusing, mual-mual setelah ada trails, itu ya karena sinar mataharinya berubah jadi buruk setelah kena trails. Nah, setelah itu bulan merupakan sumber energi male. Entah kenapa ya, bulan itu jadi energi yang nggak begitu menyehatkan. Jadi ya anjurannya kan kalau malam-malam jangan keluar. Nah, tujuannya adalah itu, karena energi bulan itu tidak menyehatkan. Nah, kalau ada yang kurang tidur, sulit tidur, perhatikan hubungan dengan energi bulan. Jadi kadang yang sulit tidur itu kalau siang-siang jam 1, jam 2 gitu kena pantulan sinar matahari, itu malah lebih mudah tidur walau cuacanya agak panas, walau nggak dingin gitu ya. Sementara itu dingin malam hari malah nggak bisa tidur. Ya salah satunya karena sinar bulan ini. Kalau pas sinar mataharinya lagi menyehatkan, nggak ada trails, nah itu memang sinar mataharinya bisa mudah bikin orang tidur. Sementara itu sinar bulan nggak menyehatkan. Jadi kalau yang merasa nggak sehat seperti itu, bisa ya dicoba dihalangi sinar mataharinya dengan menggunakan seperti misalnya pelapis kap mobil, pelapis anti panas yang terdiri dari lapisan aluminium atau tiruannya, terus ada yang pakai bubble, ada yang pakai seperti busa gitu ya. Kalau yang paling efektif ya busa. Jadi cari yang pelapis aluminium dan busa. Aluminiumnya hadapkan luar, busanya hadapkan dalam. Di satu sisi itu kalau pas siang hari bisa mengurangi panas, di malam hari akan mengurangi efek negatifnya sinar bulan. Nah, sinar bulan ini juga bisa mengalir lewat kabel. Jadi kayak kita lihat sekarang ini ada kanan atas atau kiri atas, itu ada kabel listrik ya, jalur listrik tegangan tinggi. Nah, ini kan kena sinar bulan secara langsung. Ini energinya akan dialirkan juga ke dalam rumah.
Nah kalau rumah itu dipenuhi kabel listrik, ini bakal bikin sulit tidur juga. Jadi kalau ada yang sulit tidur, ya usahakan dalam ruangan itu jangan dipenuhi kabel, jangan dipenuhi alat elektronik, jangan dipenuhi sesuatu yang ya mengalirkan listrik ke dekat kita. Usahakan tempatnya agak jauh lah, atau terhalang meja, terhalang lemari, terhalang styrofoam, terhalang busa gitu ya. Yang lain-lain ya ada alat-alat ya bisa dicoba sendiri lah ya, bisa dilakukan eksperimen. Misal ke bensin ada, kita sediakan dua, yang satu dekat alat itu, yang satunya enggak. Bensin mana yang lebih mudah menguap nanti akan bisa mudah kelihatan semalam gitu misalnya. Atau uji pembekuan. Tapi kalau uji pembekuan agak susah ya, karena airnya akan terpengaruh oleh salah satu energi. Jadi benda geometri itu bisa dua energinya, bisa male sekaligus, female sekaligus, tapi di sisi yang berbeda. Nah kalau uji es kita pakai lihat beku atau enggak. Ada bagian tertentu yang enggak beku, jadi mungkin membentuk bola gitu, bagian tengahnya enggak beku, tapi bagian liannya beku. Ini beda dengan kalau secara keseluruhan jadi lebih sulit beku. Yang begitu cairannya kita keluarkan dari kulkas terus kita kocok, langsung jadi beku. Oh mana ya? Kalau yang penulis tahu orgonite itu bisa ya punya energi female, tapi kalau resep sekarang sepertinya kebanyakan jadi male. Sementara itu Cemenet berusaha penulis kembangkan untuk energinya jadi female. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.